Baik Bapak Ibu, sahabat semuanya, peserta seleksi P3K tahap pertama yang sudah melihat pengumuman. Banyak di antara Bapak Ibu yang mengalami seperti yang saya perlihatkan ini. Ya, di pengumuman itu di keterangannya ada kode YP1, YP3, mungkin juga ada XP1, ada juga XP3. Tetapi Bapak Ibu tidak lolos dan tidak mengisi formasi di sekolah tersebut. Karena apa? Karena ya Bapak Ibu mungkin kalah rankingan. Bukan mungkin ya, udah pasti kalah rankingan. Ya seperti ini contohnya. Ini di SD Negeri 3 Munduk ini dibutuhkan 1 guru agama Hindu, tetapi pelamarnya ada 6. Nah, di mana dari 6 pelamar tadi, 3 orang ini sebenarnya sudah memenuhi passing grade. Tapi karena yang lulus ini skornya paling tinggi, maka yang skor paling tinggi inilah yang berhak untuk mengisi formasi di sekolah tersebut. Nah, peserta yang nomor 2 yang YP1, YP3 ini karena kalah rankingan. Tetapi Bapak Ibu tidak usah berkecil hati, ya Bapak Ibu harus bersyukur karena Bapak Ibu sudah berhasil mencapai passing grade. Karena apa? Nanti Bapak Ibu di tahap kedua dan tahap ketiga, Bapak Ibu sudah memiliki 3 modal, ya. 3 keuntungan yang Bapak Ibu peroleh dengan lolos passing grade di tahap 1 ini. Sekali lagi Bapak Ibu tidak usah kecewa ya. Ya tetap disyukuri. Karena apa? Sekali lagi Bapak Ibu sudah memiliki 3 keuntungan. Dan saya yakin nanti Bapak Ibu pasti akan mengisi formasi di suatu sekolah. Nah, apa saja keuntungan-keuntungan itu Bapak Ibu? Keuntungan yang pertama, nilai yang Bapak Ibu peroleh di saat tes seleksi kompetensi di tahap 1 ini, nanti Bapak Ibu akan bisa gunakan di tes tahap kedua dan tahap ketiga. Kalau di tahap kedua belum juga Bapak Ibu lolos, nanti akan bisa digunakan pada tes tahap ketiga. Ya, bagaimana dasarnya kok bisa seperti itu? Nah, ini sudah diatur sebenarnya di dalam Permenpan RB ya Bapak Ibu. Ini saya akan tunjukkan. Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Ya, ini saya akan perbesar dulu. Nah, saya akan carikan dulu poin yang mengaturnya adalah pasal 38 ya. Pasal 38 di poin kedua ini. Di sini jelas Bapak Ibu, nilai yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat 1, ya pada ayat 1 ini ya, pelamar pada seleksi kompetensi 3 dinyatakan lulus jika nilai yang diperoleh memenuhi nilai ambang batas. Artinya Bapak Ibu harus mencapai passing grade baru bisa dinyatakan lulus. Kalau tidak memenuhi passing grade ya otomatis tidak lulus, kan gitu. Tapi tidak semua yang lolos passing grade itu bisa lulus seleksi karena tergantung kebutuhan formasi di sekolah dan itu kan pasti akan di ranking. Kemudian poin 2 ini yang mengatur Bapak Ibu. Nilai yang diperoleh dimaksud pada ayat 1 dapat ditentukan dari nilai terbaik. Nah, berarti nilai Bapak Ibu yang peroleh di tes seleksi tahap 1 nanti akan bisa Bapak Ibu gunakan untuk perankingan di seleksi tahap kedua atau tahap ketiga. Karena akan diambil nilai terbaiknya. Misalnya seperti tadi. Ini saya akan perlihatkan kembali. Ya, peserta yang YP1 ini total skornya kan 635 untuk di tes tahap ke-1. Nanti ketika di tes tahap kedua, peserta ini misalnya hanya mendapatkan total skor 500. Maka nanti nilai yang akan digunakan dalam perankingan di tahap kedua itu adalah nilai yang tertinggi tadi, yaitu nilai yang 635. Tapi kalau di tahap kedua nanti pesertanya ini mendapatkan nilai totalnya itu 700 misalnya, ya nanti akan digunakan nilai yang 700 tadi sebagai perankingan. Jadi ini untuk jaga-jaga Bapak Ibu, siapa tahu nanti di tahap kedua, ya di tes tahap kedua soalnya menjadi lebih susah. Sehingga nanti mungkin saja skor yang diperoleh itu akan kecil di kebanyakan peserta. Sama seperti di tes tahap 1 kan di kompetensi teknisnya banyak yang gugur karena soalnya di luar dugaan Bapak Ibu. Nah, itu keuntungan yang pertama Bapak Ibu ya. Kemudian keuntungan yang kedua Bapak Ibu,
Bapak Ibu yang lolos passing grade di tahap 1 ini, nanti ketika di tahap kedua dan tahap ketiga ternyata Bapak Ibu belum juga lolos seleksi P3K karena kalah rankingan, maka Bapak Ibu nanti akan berhak untuk mengisi formasi kosong di suatu sekolah. Nah, ini dikenal dengan istilah optimalisasi formasi kosong. Kemudian apa dasar hukumnya? Sama Bapak Ibu, dasar hukumnya adalah ini. Permenpan RB nomor 28 tahun 2021. Pasal yang mengatur adalah pasal 38. Ini adalah di poin ke-7. Nah, ini Bapak Ibu. Dalam hal kebutuhan P3K belum terpenuhi, kebutuhan P3K akan diisi oleh pelamar yang tidak lulus seleksi kompetensi 3. Yang dimaksud tidak lulus di sini adalah peserta yang kalah ranking. Mungkin melamarnya di sekolah A, tetapi di sekolah B masih tersedia formasi kosong, sehingga Bapak Ibu kalah rankingan di sekolah A, tetapi nanti dengan adanya optimalisasi formasi kosong ini bisa jadi Bapak Ibu yang akan ditempatkan di sekolah B. Itu maksudnya Bapak Ibu. Nah, ketentuannya apa? Ketentuannya adalah memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nanti akan di-ranking dari sekian Bapak Ibu yang belum mengisi formasi atau belum lulus seleksi sampai di tahap ketiga. Jadi akan di-ranking, dicari. Kalau misalnya ada 10 sekolah yang masih kosong pesertanya, maka nanti akan di-ranking yang lulus passing grade tadi tetapi belum lulus seleksi P3K, nanti akan dicari 10 besar untuk disebar ke 10 sekolah tadi. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Kemudian ketentuan yang B yang mengatur jabatan yang akan diisi adalah jabatan yang belum terpenuhi pada bentuk satuan pendidikan lain yang sama dengan jabatan dan bentuk satuan pendidikan yang dipilih pelamar pada seleksi kompetensi 3. Ya, artinya Bapak Ibu kalau di kompetensi 1, 2, dan 3 memilih jabatan guru SD, maka nanti akan disebar juga ke sekolah SD yang formasinya masih kosong. Ya, tidak boleh nanti misalnya Bapak Ibu melamar di SMP nanti meminta mengisi formasi kosong di SD, nggak boleh ya. Nah, kemudian yang C, bentuk satuan pendidikan yang akan diisi berada dalam satu wilayah kewenangan penyelenggara pendidikan. Ya, ini kan sudah pasti. Nah, itu keuntungan kedua Bapak Ibu ya. Kemudian keuntungan ketiga, dengan Bapak Ibu, ya saya akan perlihatkan lagi. Dengan Bapak Ibu mengikuti seleksi P3K tahap 1 ini, sedikit tidaknya Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran soal. Ya, seperti yang tadi saya singgung, bahwa soal-soal yang keluar di tes seleksi tahap 1, terutama untuk kompetensi teknisnya Bapak Ibu, ternyata di luar dugaan kita semua. Sangat berbeda jauh dengan soal-soal tryout yang dari SIM PKB. Sehingga inilah yang menyebabkan banyak teman-teman kita, ya rekan-rekan guru, yang gugur di kompetensi teknis. Nah, seperti ini, yang YP3 ini tidak lulus di kompetensi teknis di tahap 1. Tapi dengan adanya perubahan aturan passing grade yang ini ya, dengan Kemenpan RB yang terbaru yang 1127 tahun 2021, maka peserta yang nomor 3 ini jadi memenuhi passing grade tapi dengan kategori 3. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah mendapatkan gambaran soalnya, sedikit tidaknya sudah lebih beruntung dibandingkan dengan rekan-rekan kita dari guru swasta. Ya, rekan-rekan kita dari guru swasta kan belum mengikuti tes, jadi anggap saja mereka masih buta akan kekuatan soal. Jadi sekali lagi Bapak Ibu yang belum mengisi formasi atau belum lolos seleksi di tes tahap 1 ini, yang sudah memenuhi passing grade, tidak perlu berkecil hati. Saya yakin sekali nanti Bapak Ibu pasti akan lolos seleksi P3K tahun 2021 ini. Tidak lolos di tahap 1, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu lolos di tahap kedua. Tidak lolos juga di tahap kedua karena mungkin kalah rankingan lagi, maka mudah-mudahan nanti lolos di tahap ketiga. Jika di tahap ketiga juga Bapak Ibu tidak lolos,
Ya, nanti mudah-mudahan Bapak Ibu lah yang akan mengisi formasi kosong di suatu sekolah, di satuan pendidikan tertentu ya. Jadi Bapak Ibu bisa cek di kabupatennya masing-masing kira-kira jurusan atau mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu di mana saja memerlukan guru. Kalau misalnya ternyata guru yang ada bisa dipetakan ya, untuk terutama yang swasta. Kalau untuk yang negeri kan sudah bisa dipetakan. Bapak Ibu tinggal lihat-lihat saja di sini, di pengumumannya ini kan sudah terpetakan semua untuk guru honorernya. Nanti Bapak Ibu bisa petakan semua itu, dan misalkan saja ternyata formasi yang diperlukan itu melebihi dari total guru honorer dan guru swasta, maka sudah pasti nanti akan ada formasi kosong. Oke, Bapak Ibu, sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa share ke teman lainnya. Jika ada pertanyaan, Bapak Ibu, mari kita sharingkan di kolom komentar. Dan semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.